좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses komunikasi, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Namun, seringkali kita tanpa sadar terjebak dalam beberapa kesalahan bahasa yang dapat mempengaruhi pemahaman orang lain. Selain itu, kesalahan bahasa Indonesia masih sering muncul, khususnya di papan-papan nama, baik papan nama pertokoan, pusat perbelanjaan, perumahan, periklanan, dan lain-lain. Dalam presentasi ini, saya, Vila Novitasari, akan menjelaskan berbagai macam kesalahan bahasa yang sering terjadi, mulai dari kesalahan tata bahasa dan ejaan, hingga penggunaan gaya bahasa yang tidak tepat. Kesalahan dalam berbahasa terdiri dari beberapa macam. Antara lain, yang pertama, kesalahan ejaan, yang kedua, kesalahan bentuk dan pilihan kata, dan yang ketiga adalah kesalahan struktur kalimat. Untuk materi yang pertama adalah kesalahan ejaan. Wujud dari kesalahan ejaan sendiri meliputi yang pertama huruf kapital. Kesalahan penggunaan huruf kapital banyak terdapat pada persoalan nama diri. Kemudian yang kedua, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, penulisan singkatan dan akronim. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat adalah kata depan. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kelima, penulisan gabungan kata. Kesalahan itu terjadi ketika ditulis dalam gabungan kata dalam bentuk dasar dan gabungan kata yang juga mendapat awalan dan akhiran. Jika tidak mendapat awalan dan akhiran, kemudian hanya mendapat awalan atau akhiran, gabungan kata ditulis terpisah. Sementara itu, jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus, gabungan kata ditulis serangkai. Kemudian yang keenam, penulisan angka dan bilangan. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Yang ketujuh, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Untuk materi selanjutnya mengenai kesalahan bentuk dan pilihan kata. Adapun kesalahan penggunaan bentuk dan pilihan kata meliputi yang pertama, penggunaan bentuk tidak baku. Bentuk tidak baku yang sering salah digunakan berkaitan dengan pemadanan istilah asing dalam bahasa Indonesia. Pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan melalui beberapa cara, yakni penerjemahan, penyerapan, serta gabungan penerjemahan dan penyerapan. Yang kedua, penulisan bentuk terikat. Unsur terikat merupakan unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, selalu terikat pada unsur yang lain, misalnya swa, pra, pasca, sub, non, antar, purna, nara, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pengungkapan idiomatis. Ungkapan idiomatis harus digunakan secara utuh, yang berarti tidak boleh ditanggalkan salah satunya. Untuk contohnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, pada papan nama pusat perbelanjaan ataupun poster-poster di tempat umum. Sebagai contohnya yang terlihat pada layar, penggunaan bentuk baku dan tidak baku, terdapat papan nama pusat perbelanjaan apotik. Di situ kalimatnya tidak baku karena apotik menggunakan huruf I, sedangkan pembenaran yang benar adalah tulisan apotek itu menggunakan huruf E menjadi apotek, agar menjadi kalimat yang baku. Contoh yang kedua, penulisan bentuk terikat. Pada poster tersebut, S1 non-reguler, penulisannya secara terpisah non-reguler. Pembenaran kata sehingga menjadi bentuk tulisan yang terikat adalah non-reguler tidak dipisah karena kata tersebut mengandung
unsur terikat yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Kemudian contoh pengungkapan idiomatis dalam bahasa Indonesia adalah sesuai dengan, sehubungan dengan, berkaitan dengan, bergantung pada, dan terdiri atas. Kasus ungkapan idiomatis tampak pada seleksi calon peserta didik baru mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut. Untuk memperbaiki kesalahan ungkapan idiomatis yang tepat dari sesuai adalah sesuai dengan, sehingga menjadi seleksi calon peserta didik baru mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah kesalahan struktur kalimat. Dalam penggunaan bahasa terdapat beberapa kesalahan kalimat, yaitu yang pertama kalimat tak bersubjek, dan yang kedua adalah penggunaan konjungsi subordinatif yang tidak tepat. Kata penghubung antar kalimat tidak pernah digunakan pada awal sebuah kalimat kecuali jika kata itu digunakan pada anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Oleh karena itu, kata-kata yang tergolong ke dalam ungkapan atau kata penghubung itu tidak pernah atau tidak boleh ditulis dalam huruf kapital. Contoh kalimat tak bersubjek dapat dilihat pada layar tersebut. Di sekolah ini, selain mendidik siswa di bidang teknologi dan keperawatan, juga mendidik siswa mendalami ajaran agama Islam, tidak memiliki subjek. Oleh karena itu, agar kalimat tersebut memiliki subjek, maka preposisi di harus dihilangkan menjadi selain mendidik siswa di bidang teknologi dan keperawatan, sekolah ini juga mendidik siswa mendalami ajaran agama Islam. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh kasus penggunaan kata penghubung atau konjungsi subordinatif yang tidak tepat. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Sehingga dengan adanya berbagai perbaikan tersebut sangat perlu adanya sosialisasi dan dipahami oleh seluruh tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Martapura. Konjungsi sehingga tidak diperkenankan digunakan pada awal kalimat dengan menggunakan huruf awal kapital. Perbaikan dari kalimat tersebut adalah dengan adanya berbagai perbaikan tersebut sangat perlu adanya sosialisasi yang dipahami oleh seluruh tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Martapura. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam proses komunikasi, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Kesalahan bahasa dapat menghambat komunikasi yang efektif. Dalam mengajar komunikasi yang efektif, menghindari kesalahan bahasa merupakan langkah yang krusial. Kesalahan-kesalahan ini dapat mempengaruhi pemahaman, meningkatkan risiko salah paham, dan merusak citra seseorang dalam berkomunikasi. Penting untuk memahami bahwa kesalahan bahasa tidak hanya menjadi tanggung jawab penulis, tetapi juga tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi. Menerapkan prinsip-prinsip tata bahasa yang benar, menggunakan ejaan yang tepat, dan memilih kata dengan baik adalah langkah-langkah kecil namun signifikan dalam meningkatkan kualitas komunikasi kita sehari-hari. Jadi, kesalahan bahasa bukanlah batasan, melainkan peluang untuk belajar dan meningkatkan diri. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan bahasa, kita dapat membangun fondasi komunikasi yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mari kita terus berkomitmen untuk memperbaiki kemampuan berbahasa kita agar dapat mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan lebih efektif dan tepat. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita semua dapat menjadi komunikator yang lebih baik.